tugas apa ya? Tugas video. Serius? Aduh, kayaknya susah deh. Takut hasilnya jelek lagi. Hah? Di-upload di YouTube juga? Lihat orang lain dong. Lihatnya kapan ya? Masih seminggu lagi sih. Udah nanti aja lah. Belum ada moodnya. Tugas yang kemarin belum dikerjain. Besok deh. Belum ada moodnya kalau sekarang. Aduh, tugas kemarin belum dikerjain lagi. Apa dulu ya? Materi dulu. Materi. Oh iya, masih ada tugas lagi yang lain. Sekalian. Lagi pada bahas apa sih? Tugas belum lagi. Udah mau jam 11. Aduh. Iya udah deh. Seadanya aja dulu. Nih. Teman-teman ada yang relate dengan situasi tadi? Pernah nggak kalian punya waktu 1 minggu nih, tapi tetep aja dikerjain di malam terakhir? Atau mungkin pernah bilang sebentar aja, tapi tiba-tiba waktu udah habis. Atau merasa punya banyak waktu, tapi semuanya dikerjain di detik terakhir. Kalau iya, berarti kalian punya kebiasaan yang sama. Perkenalkan, saya Naza Farisya, dan di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kenapa ya kita suka menunda, atau yang sering kita kenal dengan istilah procrastination. Dan mungkin tanpa kita sadari ya, kebiasaan ini sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari loh. Kita sering banget bilang, nanti aja ya. Dan yang menarik adalah, kata nanti itu muncul hampir setiap hari. Seolah-olah kita punya waktu yang tidak terbatas. Padahal mah, kenyataannya tidak seperti itu loh. Nah, sebenarnya apa sih procrastination? Secara sederhana ya, procrastination adalah kebiasaan menunda pekerjaan yang sebenarnya penting loh. Meskipun kita tahu bahwa pekerjaan itu harus segera diselesaikan. Dan yang menarik adalah, kita semua tahu kalau menunda itu bisa berdampak buruk. Kita tahu itu salah, tapi tetap aja kita lakuin. Nah, kenapa ya bisa kayak gitu? Coba bayangin di situasi ini, kalian punya satu tugas atau suatu pekerjaan yang deadline-nya masih 1 minggu lagi. Di awal kita santai, kita merasa, itu masih lama kok. Lalu masuk di hari kedua, hari ketiga, tapi kita masih belum mulai. Kita bilang ke diri sendiri, nanti aja deh. Hari demi hari lewat, dan tanpa kita sadari, deadline semakin dekat. Kita mulai merasa bersalah, mulai rasa tertekan, tapi anehnya kita tetap belum mulai. Sampai akhirnya kita benar-benar mengerjakan di saat waktu sudah hampir habis. Dan yang lebih aneh lagi ya, kejadian ini tuh sering terulang lagi dan lagi. Di sini banyak orang yang berpikir kita menunda alasannya karena sesimpel malas. Padahal sebenarnya tidak sesederhana itu loh. Procrastination ini lebih berkaitan dengan emosi, bukan sekadar malas. Dan ada beberapa alasan kenapa kita melakukan itu. Yang pertama itu karena kita takut gagal. Kita takut hasilnya tidak bagus, takut tidak sesuai harapan, takut
dinilai oleh orang lain. Dan karena rasa takut tersebut, kita jadi ragu untuk mulai. Kita overthinking, kita berpikir terlalu jauh, bahkan itu sebelum kita mulai, sebelum kita mencoba. Dan akhirnya, daripada mencoba dan gagal, kita memilih untuk tidak mulai sama sekali. Padahal, tidak memulai juga adalah sebuah kegagalan loh. Yang kedua, karena kita merasa tugasnya terlalu besar. Saat kita melihat sesuatu yang banyak, sesuatu yang sulit, otak kita langsung merasa kewalahan. Belum mulai, tapi udah ngerasa capek. Kita bingung, harus mulai dari mana. Dan ketika kita merasa kewalahan, ketika otak merasa kewalahan, reaksi paling umum adalah menghindar. Kita seringkali bilang, nanti aja deh. Padahal sebenarnya yang kita butuhin itu bukan waktu tambahan, tapi langkah pertama. Poin ketiga, adanya kita mencari kenyamanan instan. Otak kita ini secara alami lebih suka hal yang cepat dan memberikan rasa senang, seperti scrolling, menonton video, atau bermain game. Hal-hal ini memberikan rasa nyaman secara instan. Sementara mengerjakan tugas, butuh usaha, butuh fokus, butuh energi. Jadi otak kita ini lebih memilih yang lebih mudah dulu. Tanpa sadar, awalnya cuma 5 menit, jadi setengah jam, lalu 2 jam, tiba-tiba waktu udah habis deh. Untuk beberapa orang pasti pernah mengalami hal ini. Saat ada tugas penting, mereka sering berkata dengan kata andalannya, nanti saja, masih ada waktu. Tapi kenyataannya justru sebaliknya loh. Semakin ditunda, tugasnya terasa semakin berat. Semakin dekat dengan deadline, rasa panik juga mulai muncul. Akhirnya apa? Mereka mengerjakan dengan buru-buru. Hasilnya pun pasti tidak maksimal. Bahkan kadang tidak mencerminkan kemampuan yang sebenarnya bisa kita miliki. Dari situ saya mulai sadar, sebenarnya masalah ini tuh bukan di tugas, tapi di kebiasaan kita untuk menundanya. Kalaupun dibiarkan, procrastination ini bukan kebiasaan kecil, dampaknya bisa tergolong cukup besar. Yang pertama, adanya peningkatan stres. Karena kita terus memikirkan hal yang sebenarnya belum selesai. Walaupun kita sedang istirahat, pikiran kita tuh tetap tidak tenang. Yang kedua, itu membuat waktu terbuang sia-sia. Waktu yang sebenarnya bisa kita gunakan dengan lebih produktif, justru hilang begitu saja. Yang ketiga, adanya hasil pekerjaan yang menjadi tidak maksimal. Karena kita mengerjakannya dalam keadaan terburu-buru, tanpa persiapan yang cukup. Dan yang paling penting, kita juga kehilangan kesempatan untuk berkembang. Karena kita tidak benar-benar mencoba. Kita tidak memberi diri kita kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Lalu, bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, itu mulai dari hal yang kecil. Gak perlu nunggu mood dulu, gak perlu nunggu siap. Kayak, yaudah gak sih, mulai aja dulu. Gak harus langsung besar. Kayak 5 menit aja pun gak apa-apa tahu. Karena bagian tersulit itu sebenarnya bukan mengerjakan, tapi memulai. Yang kedua, itu menggunakan teknik waktu singkat. Misalnya 10, 15 menit, 20. Coba bilang ke diri sendiri, aku cuma mau ngerjain ini 10 menit aja. Biasanya, setelah kita mulai, akan jauh lebih mudah untuk melanjutkan. Karena istilahnya kita tuh udah masuk ke dalam pekerjaan itu. Yang ketiga, pecah tugas menjadi bagian lebih kecil. Tugas besar memang terasa lebih menakutkan, tapi kalau dipecah jadi bagian yang kecil, kan jadi lebih ringan. Daripada berpikir, aduh, aku harus nyelesain semuanya lagi. Coba ubah menjadi, aku kerjain bagian pertama dulu deh. Nah, satu langkah kecil kan lebih baik ya, daripada tidak bergerak sama sekali. Nah, yang terakhir, ubah pola pikir. Jangan terlalu fokus pada hasil yang sempurna, karena seringkali keinginan untuk sempurna justru membuat kita gak mulai sama sekali. Fokusnya pada proses, karena yang penting itu bukan sempurna, tapi progresnya. Mungkin sebenarnya masalahnya itu bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita terlalu lama menunggu waktu yang tepat. Padahal, waktu yang tepat itu tidak selalu datang. Bisa aja, kita yang harus menciptakan waktu yang tepat tersebut. Sebagai penutup, kita tidak harus menunggu siap untuk memulai.
kita juga tidak harus menunggu sempurna untuk memulai, tapi kita harus mulai. Karena kalau bukan sekarang, kemungkinan besar kita akan bilang nanti aja. Dan tanpa kita sadari, kata nanti itu bisa menjadi penghambat terbesar dalam hidup kita. Jadi, mulai hari ini, coba mulai satu hal kecil, sekecil apapun itu, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Nah, dari semua hal yang kalian tunda hari ini, kapan mau mulai? Sekarang? Atau nanti lagi? Saya Naza Parisha mengucapkan terima kasih.